Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ASEAN Brilliant TV Channel dimanapun Anda berada? Bersama saya dengan Muhammad Nur Akbar. Pada video-video saya akan membuka wawasan kepada teman-teman yang ingin mempelajari ilmu-ilmu komputer secara otodidak. Ya, secara mandiri. Teman-teman bisa belajar ilmu komputer dari nol, zero, sampai dari yang tidak tahu apa-apa menjadi master ahli komputer. Dan teman-teman yang ingin mempelajari ilmu komputer juga lebih detail dan juga banyak referensinya, silakan bisa juga mengunjungi website ini di asianbrilliant.com. Ya, tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, and share. Tujuannya apa? Supaya teman-teman secara otomatis akan mendapatkan informasi video-video terbaru dari saya untuk yang ingin menjadi master ahli komputer. Dan juga teman-teman yang punya pertanyaan atau ada tanggapan, silahkan isi komentar di bawah video ini. Pada video pertama kali saya ini, saya ingin lebih fokus membahas mengenai bagaimana cara merubah paradigma berpikir kita agar ketika kita mau mempelajari ilmu komputer lebih jauh, ya, lebih maksimal, jangan sampai paradigma kita salah dalam memahami ilmu komputer. Karena banyak juga yang memahami ilmu komputer itu untuk apa sih, ya kan? Kebanyakan orang-orang yang komputer itu yang mau belajar, kadang-kadang pelajar itu mainnya ke warnet sehingga ujung-ujungnya apa? Seringnya main game, ya, merusak mata dan lain-lainnya. Padahal tidak seperti itu, teman-teman, ya. Ada sisi negatif, ada juga sisi positifnya. Kenapa? Ibarat pisaunya namanya alat, ya teman-teman. Kadang bisa juga digunakan untuk yang tidak baik, bisa juga digunakan untuk yang baik. Itu artinya tergantung kita. Betul nggak teman-teman? Seperti itu ya. Nah, jadi ilmu komputer juga seperti itu. Manfaatnya bahkan lebih besar daripada ketidakmanfaatannya. Kalau ketidakmanfaatannya yaitu kembali lagi kepada teman-teman semuanya, ya. Nah, manfaatnya adalah yang pertama, ya. Pertama, bisa menambah wawasan teman-teman dalam mempelajari berbagai macam bidang ilmu, ya. Kalau teman-teman bisa menguasai ilmu komputer, paling tidak misalkan browsing, ya, di internet, bisa mencari informasi apapun di sana, ya. Apapun teman-teman bisa pelajari, apalagi zaman digital saat ini, ya. Nah, yang kedua, teman-teman juga manfaatnya apa? Dengan menguasai ilmu komputer, teman-teman bisa lebih mudah mencari pekerjaan. Karena pekerjaan apapun sekarang ini, apalagi di perkantoran, itu kalau nggak bisa komputer ya wassalam, ya, nggak bisa. Karena apa? Semua rata-rata menggunakan ilmu komputer, ya, sebagai syarat untuk bekerja. Lalu yang ketiga adalah ketika teman-teman bisa menguasai ilmu komputer, teman-teman akan lebih kreatif, ya. Kreatif dalam membuat apa saja, ya, misalkan membuat desain, ya, lalu kemudian membuat dokumen-dokumen, membuat software, ya, sesuai dengan apa yang dipikirkan teman-teman bisa membuatnya sehingga bahkan bisa bermanfaat ke banyak orang. Contohnya saja seperti misalkan WhatsApp, ya. Dulu kita kalau teleponan tuh mahal, ya kan, mahal dengan seluler, ya. Tapi sekarang dengan WhatsApp kita gratis, kita cukup cari wifi yang gratisan, kita bisa teleponan gratis dengan WhatsApp, gitu. Atau dengan media lain, atau dengan media-media messenger yang lainnya, seperti itu. Nah, begitu juga teman-teman seperti Facebook, ya, kita bisa bersosialisasi, kita bisa jualan di sana, seperti itu. Nah, itu yang ketiga teman-teman. Lalu yang keempat, ya, teman-teman juga bisa memanfaatkan dengan pemahaman ilmu komputer, ya, bisa digunakan untuk usaha, ya, untuk bisnis, ya. Jadi teman-teman bayangkan saja, kalau dulu kita mau bisnis, mau jualan, itu kalau secara offline akan sulit sekali, bahkan membutuhkan modal yang sangat besar. Tapi dengan teknologi komputer, dengan teknologi ini, kita bisa berhubungan dengan orang lain yang ada di luar negeri, di daerah-daerah yang cukup jauh, ya. Itu kita bisa berbisnis online, bisa jualan online. Nah, begitulah teman-teman. Jadi dengan ilmu komputer ini bisa memberikan efek sosial positif, ya, sosial positif.
Jadi tergantung teman-teman. Kalau punya HP, jangan gunakan hanya untuk update status yang tidak bermanfaat, tapi coba update status yang bisa meningkatkan potensi teman-teman semuanya, ya. Lalu juga kalau teman-teman sedang kumpul di keluarga, juga jangan sampai HP-nya lebih dominan digunakan. Kalau bisa teman-teman juga bisa membangun hubungan sosial dengan keluarga, dengan teman-teman sekitar, ya. Karena teman-teman juga kita semua adalah makhluk sosial. Jangan sampai kita temannya hanya dengan teknologi HP saja, dengan alat kita bawa-bawa. Nah, inilah kita harus bijak dalam berhadapan dengan alat-alat teknologi yang berkembang saat ini, ya. Jangan sampai terjebak teman-teman seperti itu. Oke teman-teman, itu adalah manfaat-manfaatnya. Nah, lalu kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah teman-teman ketika mempelajari ilmu-ilmu komputer, teman-teman pasti akan memperoleh banyak manfaatnya, ya. Teman-teman yang ingin bekerja, nanti teman-teman akan lebih mudah seperti itu. Bahkan kalau mau yang spesialis di bidang IT, itu gajinya lumayan teman-teman. Rata-rata itu ada yang mulai dari ya 6 juta, 7 juta, bahkan yang di atas 10 juta, bahkan yang 50 jutaan juga ada, ya. Tergantung perusahaannya yang menghargai skill sumber daya manusia, SDM IT seperti itu. Nah, bahkan teman-teman yang tadi keinginan bekerja atau yang sudah bekerja, ya, bisa juga berbisnis online, ya. Itu bisa juga dimanfaatkan, atau menjadi seorang YouTuber sehingga bisa punya penghasilan, atau dari AdSense itu juga bisa, ya. Dari pay per click seperti itu, teman-teman akan dibayar oleh Google. Jadi sebelum kita mencapai sebuah tujuan, ya, apapun itu, tentunya kita harus memiliki visi misi yang jelas di awal. Apalagi ketika kita ingin menjadi master ahli komputer dengan cara otodidak atau belajar mandiri. Walaupun apabila teman-teman mengikuti video-video saya, nanti saya akan pandu bagaimana cara-cara mudah untuk mencapai tujuan teman-teman untuk menjadi master ahli komputer. Nah, di sini untuk visi misi itu, ya, agar paradigma di awal kita tidak salah, maka saya coba mengibaratkan dalam kehidupan ini, teman-teman. Kita harus mampu menjawab 3 pertanyaan mendasar. Yang pertama adalah siapa yang menciptakan kita dalam hidup ini, ya? Siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kemudian yang kedua, tujuan kita diciptakan di dunia ini untuk apa? Oh, jawabannya untuk beribadah kepada Allah, seperti itu, ya. Beribadah itu seperti apa? Beribadah dalam kehidupan kita harus jujur, baik, lalu adil, dan lain-lainnya, ya. Tentunya sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, ini adalah pertanyaan mendasar yang kedua dan jawabannya. Lalu kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah setelah kita hidup di dunia ini, lalu kita akan kemana? Apakah mati, lalu kemudian dikubur dan selesai tanpa ada balasan dari amal-amal perbuatan kita? Nah, tentunya ini jawaban ini adalah tergantung bagaimana kita menjawab, dan hasilnya adalah sesuai dengan apa yang kita jawab, ya. Misalkan kalau kita salah menjawab, bisa jadi dalam prakteknya kita bisa salah dalam menjalani kehidupan, atau sebaliknya, kalau kita benar dalam menjawabnya, maka kita akan lebih mudah, ya, dalam menjalani hidup ini, dan tujuan kita pasti akan tercapai. Begitu juga teman-teman dalam implementasi untuk menguasai ilmu komputer, itu juga sama teman-teman. Seperti tadi pertanyaan pertama adalah, ya, pertanyaan pertama adalah siapa yang menciptakan atau siapa yang membuat software, ya, bukan menciptakan, siapa yang membuat software ini. Misalkan Excel contohnya, oh Microsoft, gitu kan. Microsoft, siapa yang membuatnya? Microsoft, oh jelas yang membuatnya Microsoft, seperti itu. Lalu kemudian pertanyaan kedua, tujuannya Microsoft itu membuat Excel untuk apa, ya. Kita harus bisa menjawabnya sehingga kita akan mudah pada saat proses pembelajarannya. Oh, tujuan Excel itu dibuat adalah agar kita mudah mengolah data-data berupa angka, ya, misalkan seperti itu, dengan banyak formula, dengan macam-macamnya di dalamnya, ya. Nanti secara teknis nanti bisa saya jelaskan, ya, di video-video selanjutnya. Nah, itu adalah pertanyaan yang kedua, dan jawabannya tentunya kita harus bisa menjawabnya.
ya. Lalu kemudian pertanyaan yang ketiga, ya, dalam implementasi pada saat kita mau belajar atau menguasai ilmu komputer. Yang ketiga adalah setelah kita belajar Microsoft Excel, ya, tadi contohnya, lalu setelah ini mau ngapain? Kan seperti itu ya. Setelah kita menguasai ilmu Excel, kita untuk apa? Oh, untuk bekerja di perusahaan. Oh, untuk mendukung bisnis saya sehingga hitung-hitungannya jelas, ya, dalam membuat laporan akuntansinya, keuangannya itu menjadi lebih mudah, seperti itu. Nah, artinya dalam kehidupan kita bisa juga kita terapkan pada saat kita ingin menjadi master ahli komputer, ya. Jadi apapun itu, ketika kita mau belajar Excel, lalu kemudian belajar desain, belajar cara bikin software atau website atau aplikasi smartphone dan lain-lain, itu tentunya, ya, tentunya kita kalau sudah bisa menjawab 3 pertanyaan dasar tadi, kita akan coba membahas lebih kepada teknis nih sekarang, ya. Teknisnya itu adalah kita di awal video ini kita akan mengenal setidaknya beberapa hardware atau software, ya. Yang pertama kita harus mengenal yang namanya ini, ya. Lalu kemudian ini, lalu ini, ya. Nah, kemudian juga untuk software-software seperti ini kita akan coba pelajari nanti. Lalu ini ya. Nah, terus ini lagi ada, ya. Kemudian ini dan ini, ini. Nah, pasti teman-teman akan bingung kan? Ini software apa ini? Ini ilmu apa ini? Apa yang harus kita pelajari, manfaatnya untuk apa? Nah, jadi nanti ketika teman-teman mengikuti video-video update dari saya, maka teman-teman bisa memulai belajarnya dan tahu fungsinya, manfaatnya apa, dan teman-teman bisa memulainya untuk belajar secara otodidak. Tetapi kalau ada teman-teman ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan masukkan saja di kolom komentar pada video ini. Dan juga jangan lupa, ya, jangan lupa tekan tombol subscribe, ya, di bawah ini, subscribe. Lalu kemudian like and share supaya video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lainnya, sahabat-sahabat yang lainnya. Begitu saja dari saya dengan Muhammad Nur Akbar. Jangan lupa kita tunggu pada materi-materi video-video update dari saya untuk menjadi master ahli komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Muhammad Nur Akbar.